Halo Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, index, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Apa kabar? Saya harap Anda baik-baik saja. Hari ini teman-teman saya mau sharingkan tentang sebenarnya kita trading ikut tren atau lawan tren. Oleh karena seringkali kita udah coba ikut tren tetap loss juga. Sebaliknya ketika kita tidak lawan tren juga dianggap salah ya. Karena kita selalu diserukan ayo bersahabat dengan tren. Benarkah seperti itu? Dan kenapa setiap kali kita ngikut justru tren itu melawan kita jadinya ya? Kita tidak bermaksud melawan tapi tren yang lawan kita. Oke, sebelum lebih lanjut teman-teman, saya ingin menginformasikan bahwa video ini didukung oleh Forex EMF ya yang berdomisili di Bandung, dan video yang tadi kita saksikan itu merupakan video dari mobile app namanya Quick Pro ya, yang sudah diluncurkan untuk membantu sahabat trader meningkatkan hasil trading Anda atau bisa membantu sahabat trader menjadi lebih pintar dalam dunia trading. Oke, untuk linknya saya sudah siapin di bawah deskripsi video ini ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi seringkali begini teman-teman. Kita lihat, wah ini uptrend ya, tapi ketika kita buy dong ya, malah dia justru begini ya. Sebaliknya kita lihat dia downtrend, kita sell dia justru naik ya, sampai kita kesel ya. Kita pikir nih seolah-olah ini ada setan yang menunggu kita ini ya, yang sengaja belok-belokin gitu. Oke, nah jadi harusnya bagaimana? Kita lawan tren kah? Ya, oke. Nah, kenapa demikian teman-teman? Oleh karena seringkali ya ketika kita masuk tren itu kemungkinan sudah di ujung ya. Sehingga ketika kita pas masuk dia turun. Nah, sekarang bagaimana kita tahu sebuah tren itu sudah berakhir atau sudah jenuh belum? Nah, kali ini teman-teman saya ingin men-sharingkan cara mengetahuinya berdasarkan price action. Berdasarkan price action SNR ya, support resistance. Nah, jadi begini teman-teman. Oke, kita langsung ke chart aja ya. Nah, contoh, orang mengatakan kita lihat tren berdasarkan EMA. Nah, ini teman-teman, kalau kita melihat ya, ini harga naik dan ini cross kan ya. Kan kalau cross kan namanya golden cross ya, kita buat trend up. Jadi teman-teman kalau kita lihat di sini, ya kan? Nah, berarti uptrend dong ya. Kita lihat ya. Berarti kita buy dong. Nah, pada saat kita buy ya, setelah ini misalnya apa yang terjadi teman-teman, naik dikit harga langsung jeblok ke bawah. Jadi bagaimana ya? Nah, ini yang seringkali kita ini ya, kalau saya perhatikan kita bingung ya mau berdasarkan apa ya. Sebenarnya ini kalau berdasarkan orang bilang SMC ya. Ini juga struktur market itu ya. Nah, structure misalnya ini juga secara structure ya, kalau kita lihat ini kan naik ya misalnya ya. Secara struktur market ini juga uptrend ya kan. Ya. Nah, tapi kalau kita buy di sini apa yang terjadi? Harga hantam ke bawah ya. Nah, lalu kita mengatakan wah ini sudah break boss ini kan ya. Nah, mereka mengatakan ini sudah break boss ini. Nah, setelah break boss apa yang terjadi? Malah naik lagi ya. Tuh. Break boss atas lagi. Bingung ya, kadang-kadang kita mau trading kadang kita jadi kesal ya. Nah, berdasarkan MA ini juga
cross kan? Nah, confirm katanya. Apa yang terjadi? Ya harga malah setelah kita buy harga malah terjun bebas ya tuh ya sampai di bawah. Mau apa ini? Tuh ya. Nah, kalau kita lihat terus ya indikator-indikator seperti ini kita seringkali kadang-kadang kita bisa membuat kita emosi ya kayak begini. Kan? Naik ya, nah, kayak gini lagi kan contoh. Ini kan cross kan? Cross kan setelah angka ini dia cross setelah candle ini. Kita buy itu harga malah langsung turun ke bawah. Sama di sini ya. Ini naik lagi misalnya sampai di sini ya. Oke lah, ini uptrend ini ada sedikit lah ya, dapat sedikit tapi malah turunnya lebih banyak tuh. Ya, ini yang kadang-kadang membuat kita putus asa ya. Oke. Baik, nah sekarang bagaimana kita mengetahui bahwa suatu tren itu akan berakhir dan itu saatnya kita akan melawannya, ya kan? Oke, saya ini ya kasih ini. Kasih clue-cluenya deh ya. Bisa saya hilangkan ini dulu. Apa cat ininya, gambar-gambar indikatornya. Oke. Nah, teman-teman, bahwa bagaimana kita mengetahui sebuah tren berakhir, kita harus misalnya ini kan kita pakai time frame H1 1 jam. Maka kita perlu naikin ya minimal 2 ya, minimal 2 time frame di atasnya. Berarti H4 dari 1 ya. Nah, kita lihat daily chart misalnya. Nah, dalam daily chart kita perlu melihat support resistennya seperti ini misalnya ya, teman-teman ya. Kayak begini. Ini resistennya di mana? Ada di sini kan ya. Misalnya ini resistennya ada di sini. Nah, ini wilayah resisten ya. Terus ini adalah wilayah-wilayah support. Nah, coba kita lihat. Kalau kita lihat di H1, teman-teman ketemu di daerah wilayah di sini. Ini sudah pasti uptrend ya. Nah, bayangkan ya. Kalau kita wilayah sampai di sini kelihatan uptrend, kita di sini baru melakukan buy, ya harga akan drop. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan pasti kalau ini sampai sini di H1 ini udah pasti downtrend. Nah, ketika kita buy di sini harga malah naik ya. Oke, kita coba ya. Oke, kita lihat H1 misalnya ya. Kita coba lihat benar nggak? Oke, dari sini ya tadi ya kita lihat ya. Nah, teman-teman kalau lihat dari sini uptrend kan ya. Wow, ini uptrend ya. Tuh. Ya, uptrend kan? Nah, teman-teman bayangin ya, beli di sini. Melihat uptrend kan? Ini uptrend kan ya? Ini break semua kan? Nah, teman-teman beli di sini apa yang terjadi? Drop. Nah, dari sini lagi kita lihat ya, ini secara struktur ini, kita lihat ini uptrend nih. SMC lah misalnya ya, orang mengatakan, nah ini kan begini tuh ya. Ada high, ada low, low-nya tidak ke bawah, lalu high-nya di break kan. Tuh, cakep enggak? Kalau Anda pakai indikator apapun di sini, maka yang Anda lihat adalah uptrend. Bagus dong? Kita sell dong. Kita buy dong. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Nih, ya, harga drop. Ya kan? Oke, kita lihat ya. Ini downtrend dong ini ya, lihat nih trend terus siapapun ya, anak kecil pun tahu ini downtrend ya. Nah, buy. Harga apa yang terjadi? Ya. Dia coba naik lalu berikutnya dia naik ya.
Nah, apalagi ya sampai di sini, nah ini break lagi, ini sampai di sini lagi ya. Secara trendline ini pun turun ya kan. Nah, apa yang terjadi? Harga naik ya. Tuh ya, kita sering kejebak yang begitu-begitu ya. Oke. Nah, apalagi ini ya. Ya, ini buy, ini harga naik ya. Oke. Ini turun lagi. Nah, sampai di sini. Harga balik naik ke atas. Nah, sekarang kan bingung ya. Oke. Nah, bagaimana baiknya teman-teman? Jadi begini. Ketika sebuah tren berakhir, maka sebenarnya kalau kita trading di time frame di bawahnya, kita melihat itu ya. Maka kita tidak salahnya itu kita trading berdasarkan lawan tren. Oke. Nah, ketika kita mau lawan tren, kita juga harus lihat apakah di time frame yang lebih besar itu ya, itu sudah mengalami titik jenuh atau di resisten atau support. Contoh sekarang kita lihat ya. Kita lihat yang terakhir deh. Nah, ini kan live ini ya. Harga berjalan live. Kita lihat yang terakhir aja. Posisinya seperti apa. Jadi sebelumnya oke, saya informasikan ya. Jadi caranya mengetahui sebuah tren itu berakhir. Misal kita mau trading di H1, maka kita perlu lihat di daily ya teman-teman ya. Contoh ya. Nah, kita perlu gambar misalnya sekarang gini, kita wilayah sini ya, misal wilayah di sini. Patok ini wilayah di sini misalnya. Saya mau trading wilayah di sini. Nah, maka sebetulnya katakan ini misalnya ya, ini contohnya. Di sini. Artinya di sini belum ada ya, berarti begini kan. Oke. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat time frame kecil, ini pasti uptrend. Kita lihat ya. Nah, ini ya. Nah, betul kan ya? Dari sini kan uptrend nih. Oke. Nah, coba ya. Sampai sini dia turun. Ya, kemudian dia up lagi, kita lihat ya. Nah, kita lihat. Ini kenapa bisa turun ya? Kita lihat di D1-nya ada apa? Nah, kenapa bila ini bisa turun, teman-teman ya? Nah, ini ada resisten di atas ini, di H1. Kayak gini, ini kenapa bisa turun ya? Nah, inilah ya, ini kan belum bentuk tren kayak kita anggap lah ini. Nah, ini karena ada di sini, ini sudah dekat-dekat resisten. Jadi kita perlu hati-hati. Nah, wilayah ini resisten semua nih ya, teman-teman ya. Nah, ke belakangnya. Kita lihat di H1 ya, kita lihat uptrend ya, tapi itu adalah wilayah-wilayah sudah jenuh sebetulnya ya. Tuh. Maka kena dia turun lagi, daerah sini kena turun lagi. Ya, ini turun lagi. Oke. Nah, jadi daerah-daerah sini kita sudah nggak bisa ikut tren, kita harus lawan tren. Nah, bagaimana itu cara lawan tren? Nanti video berikutnya akan saya jelasin ya. Sementara kita tahu dulu secara gambaran besarnya itu sebenarnya harga sudah jenuh atau belum berdasarkan price action ya. Oke, sekarang saya ini ya. Misalnya cara pertama kita mau trading di H1, kita harus mulai dari daily dulu ya. Dua level di atas time frame yang kita mau trading ya. Oke. Ini saya hapus ya. Kita lihat sekarang harga yang terakhir deh. Ah, ini kan harga terakhir ya, teman-teman ya. Kita lihat daily dulu kalau mau trading di H1 misalnya. Oke. Nah, kita lihat ya.
titik jenuhnya, teman-teman kalau mau lihat cara menggambar menentukan support resisten itu teman-teman bisa cek ya SNR di dalam video di channel ini juga ada ya. Ini saya sekilas saja ya supaya nggak kelamaan. Nah, misalnya resistennya di mana? Kalau kita lihat ya, kita harus mapping dulu ya. Misal ini kan resistennya daerah sini. Ya, ini wilayah resisten ya. Kemudian supportnya di mana? Nah, ini wilayah support semua ya. Jadi kita hanya akan trading melihat rank di sini. Ya. Selama belum, misalnya kalau dia sudah sekitar 80% ya naik dari sini ke sini, hati-hati ya teman-teman ya. Misalnya long position, oke, saya pakai ini deh. Nah, kita ini kan ini anggap tengah-tengah, ini titik equilibrium netral. Nah, jadi ketika harga sudah di atas 50% dari sini, ini harga sebenarnya sudah menuju mahal. Jadi sebaiknya kita menanti ketika dia sampai di sini di daerah 7-80%, kita mendingan ini harga sudah mahal, kita menanti momentum sell. Sebaliknya sampai sini kita menunggu momentum buy ya. Jadi kalau harga sudah sampai di sini-sini, ini mendingan kita cari sell lawan trend ya. Atau ketika dia harga di sini, kita mendingan cari buy ya, mulai-mulai di sini ya. Karena ini sudah murah, ini sudah mahal, oke. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya, tentu kita trigger entry-nya di H1 kayak begini, oke. Nah, kita lihat ya, ini harga sudah menuju harga agak mahal. Jadi kalau kita mau buy ya kita daerah-daerah sini ya, bukan daerah sini. Ini tanggung. Mendingan kalau begini kita tunggu dia momentum buat sell ya. Kita cari trigger-trigger. Nanti akan minggu berikutnya akan saya ajari bagaimana cara kita melakukan trading melawan tren dengan menentukan harga itu mahal, diskon ya, atau lain sebagainya ya, supaya kita betul-betul memasuk momentum yang tepat ya. Demikian ya teman-teman, semoga ini bisa memberi gambaran ya kenapa kita seringkali ikut tren salah, lawan tren juga salah ya. Oke, semoga ini bisa membantu. Salam sukses buat kita semua.